Kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi pemirsa. Rais Sigit, pria berusia 30 tahun, ditetapkan sebagai tersangka oleh Satreskrim Polresta Tanjung Pinang dalam kasus penggelapan uang kurban jamaah masjid senilai 50 juta rupiah. Sigit yang saat ini mendekam di sel tahanan Polresta Tanjung Pinang kembali menjadi tersangka setelah perbuatan sadisnya membunuh seorang warga negara asing asal Singapura, dan ini akhirnya berhasil diungkap oleh jajaran kepolisian Satreskrim Polresta Barelang. Berdasarkan hasil pengungkapan, Sigit mengaku membunuh WA, warga Singapura yang juga merupakan temannya, dengan tujuan menguasai harta korban. Tersangka Sigit melakukan aksi pembunuhan pada pertengahan September lalu di Kota Batam terhadap korban, dan tersangka Sigit juga berstatus tahanan saat ini dalam kasus penggelapan, berlanjut lagi dengan kasus pembunuhan warga negara Singapura, ya Rati ya? Ya, berawal dari kasus penggelapan uang kurban, akhirnya pihak kepolisian bisa mengungkap kasus pembunuhan warga negara asing Singapura. Dan kita akan mendalami mengenai hal ini dengan narasumber. Sudah ada Kompol Budi Hartono, Kasat Reskrim Polresta Barelang, yang sudah berbagi waktunya pada pagi hari ini. Selamat pagi Pak Kasat, Assalamualaikum. Pagi Pak Kasat. Ya, Pak Kasat, selamat pagi Pak Kasat, terima kasih waktunya. Pak Kasat, berbicara mengenai kasus ini ya, saat ini bagaimana pihak kepolisian yang awalnya ini sudah berhasil mengungkapkan kasus penggelapan ya, uang kurban, akhirnya berbuntut terhadap kasus pembunuhan warga negara asing, Pak? Ya, perlu saya jelaskan ya Mbak, di sini kita berawal pengungkapan kasus pembunuhan ini dengan ada modus juga pencurian dengan kekerasan. Itu bukan berawal dari penggelapan sebenarnya Mbak. Ini hal yang berbeda. Namun kita berawal pengungkapan itu terjadi dari handphone si korban itu ada pada orang lain, tidak pada sama korban. Jadi handphonenya itu off, dihubungin sama keluarga. Jadi dari laporan kehilangan orang yang dilaporkan oleh keluarga kepada kami Polresta Barelang, dari dasar itu kami melakukan penyelidikan, gitu Mbak. Oke, ini kok bisa akhirnya menyasar kepada pelaku ini Pak? Apakah memang handphone yang tadi dipegang, handphone milik korban ini adalah yang dipegang di pelaku atau gimana? Mereka berteman dekat atau gimana Pak sebenarnya kronologinya? Oke, baik Mbak. Jadi di sini handphone dari si korban itu diambil sama pelaku. Kemudian pelaku menjual handphone itu kepada orang di Tanjung Pinang. Nah, handphone yang sudah dijual ke orang lain itu dari si pelaku, itu kita lidik di situ Mbak. Jadi kita tahu posisinya, kita tarik mundur, ternyata handphone itu dijual oleh si pelaku kepada si 480-nya atau penadahnya. Hubungan antara korban dengan pelaku itu adalah teman. Peristiwa pembunuhan sendiri terjadi pertengahan September, begitu, betul ya Pak ya? Ini kronologisnya seperti apa Pak? Baik, untuk kejadian kita sudah lakukan interogasi. Untuk kejadian itu bulan Agustus Mas, jadi sekitar tanggal 16, iya betul, tanggal 16 Agustus itu di kawasan Habur Bay di Batam, Kepulauan Riau, itu TKP-nya di situ. Jadi waktunya itu tanggal 16 Agustus. Kemudian setelah itu tidak ada kontak lagi dengan pihak keluarga. Akhirnya keluarga melaporkan orang hilang itu di tanggal 16 September. 16 September, kemudian kita baru melakukan lidik gitu, Mas. Pak, memang faktor ekonomi saja atau memang ada dendam pribadi lainnya Pak? Ya. Untuk si korban dengan pelaku ini kan teman. Jadi 2 hari sebelum pembunuhan kejadian itu si pelaku itu ada meminjam uang sebanyak 20 juta kepada korban. Namun korban tidak memberikan uang tersebut. Namun pada hari kejadian tanggal 16 Agustus 2023 itu
sekira jam 15.00 WIB di kawasan Habur B, itu mereka cekcok. Cekcoknya itu dilatar belakangi karena si korban itu mengejek kepada pelaku bahwasannya kok uang 20 juta aja itu tidak ada gitu, tidak. Jadi si pelaku ini tersinggung gitu, Mas. Akhirnya cekcok, akhirnya hilaf si pelaku, kemudian membunuh si korban gitu di dalam kendaraan ya. Oke, mungkin jerat hukum apa yang dipersangkakan kepada pelaku, mengingat ada juga unsur kejahatan yang juga sudah dilakukan ya oleh pelaku ini. Baik Mas, jadi kami dari Polresta Barelang Satreskrim mengenakan pasal 340, kemudian junto 338, kemudian juga 365 ayat 3 yang kita kenakan kepada si pelaku. Baik. Terima kasih banyak Kompol Budi Hartono, Kasat Reskrim Polresta Barelang sudah berbagi informasi dan waktunya pada pagi hari ini, Bapak. Selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum.